Pemirsa, terkait dengan bagaimana nantinya terkait dengan putusan ini akan diimplementasikan dan analisanya untuk ke depannya seperti apa. Kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada peneliti Perludem Iqbal Kohlidin serta Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. Halo, selamat sore Mas Iqbal. Kang Dede, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak. Baik Mbak. Saya mau ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, ini kan permohonan atau gugatan yang diajukan oleh Perludem ya kepada MK dan sudah ada putusannya. Tanggapan dari Perludem seperti apa? Baik Mbak, tentu yang paling pertama kita mengapresiasi betul bagaimana putusan yang sangat baik dari Mahkamah Konstitusi. Ini adalah salah satu jawaban dari jalan advokasi panjang yang pernah kita lakukan gitu ya. Sebelumnya di tahun 2019 lewat putusan 55 Mahkamah Konstitusi sudah pernah menyatakan juga bahwa ada beberapa model opsi gitu yang bisa diambil dalam pelaksanaan pemilu. Lalu kemudian diperjelas lagi PK kemarin lewat putusan 135 yang akhirnya ini menjadi koreksi penting terhadap praktik keserentakan pemilu di Indonesia. Dengan kemudian Mahkamah menyatakan bahwa akan tetap konstitusional yang kemudian jika dimaknai sebagai pemilu nasional dan pemilu lokal gitu ya, itu ada jeda paling cepat 2 tahun dengan paling lambatnya 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun, yang kemudian ini penting jadi refleksi besar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Baik. Lantas kan terkait dengan hal ini memang patut diapresiasi karena kan 2024 ini cukup banyak sekali catatan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang serentak nasional dan juga daerah. Tapi mungkin pandangan lebih rigid ya mungkin saya ingin dapat dari Kang Dede. Kang Dede, karena kan putusan ini mau tidak mau akan berdampak kepada revisi dari Undang-Undang Pemilu kita. Bagaimana Komisi 2 melihat hal ini nantinya akan diakomodir dalam revisi Undang-Undang Pemilu? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa diskusi-diskusi mengenai pemisahan ini sudah beberapa kali kita mendiskusikan ya bersama dengan para stakeholder, termasuk juga KPU, Bawaslu, termasuk juga Perludem, dan kita sepakat memang perlu ada jeda yang cukup panjang dari sekedar di tahun yang sama atau hanya berjarak 8 bulan. Itu menyebabkan kerja keras ditambah juga mungkin effort bagi partai-partai juga sedemikian berat pada saat kemarin ya. Nah, kalau dijeda itu artinya kita berbicara antara sesuai dengan pandangan MK antara 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ada beberapa hal yang harus kita siasati bersama. Yang pertama adalah mengenai perpanjangan waktu, apakah itu untuk DPRD ataupun Bupati Wali Kota atau Gubernur, karena ada rezim pemilu nasional dan ada rezim pemilu daerah. Yang kedua yang kita harus lihat juga, apakah KPU dan Bawaslu nantinya sistemnya adalah ad hoc. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau tidak kan jadi kerjanya jadi 7,5 tahun. Jadi ini harus kita lihat dulu apakah selesai pada saat pemilu nasional kemudian dievaluasi kembali baru dilanjutkan untuk pemilu pilkada daerah atau itu nyambung terus. Ini rekayasa undang-undang yang nanti akan kita lakukan. Berikutnya tentu konteks ini kita lihat harus semangat daripada MK adalah menekan biaya politik yang tidak berlebih. Betul sekali memang apabila kayak kemarin ya ada 5 kotak suara yang harus dicoblos, itu menjadikan beban bagi masyarakat untuk memilih juga kadang-kadang tidak terlalu kenal dengan calon-calonnya. Kedua juga kos politik menjadi besar. Nah, kondisi saat ini yang dipisah, kita harapkan kos politiknya menjadi jauh lebih berkurang. Nah, seperti apa? Tentu harus kita tinjau kembali. Artinya mekanismenya untuk tidak terjadi money politik yang begitu besar sebagaimana tahun 2024 kemarin, itu harus benar-benar jadi catatan penting bagi rencana revisi undang-undang. Sementara itu dulu Mbak. Baik, nah tanggapan mungkin dari Mas Iqbal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi, ada beberapa hal yang harus disikapi juga karena kan putusannya sudah keluar ya. Beberapa ini diantaranya terkait dengan waktu bagi kepala daerah yang sudah terpilih di tahun 2024 dan ini termasuk juga untuk mereka yang duduk di kursi DPRD tingkat provinsi, kabupaten hingga kota, terus ada masa jabatan kerja dari KPU dan Bawaslu hingga menekan biaya politik berlebih. Diharapkan lebih semakin kurang ya. Tapi kira-kira apakah Perludem juga sudah pernah memikirkan bagaimana nanti terkait dengan masa jeda transisi ini akan dilakukan? Karena kan untuk mereka yang terpilih di 2024 ini
cukup banyak di Indonesia. Apakah sistemnya akan PLT lebih efektif kah atau PAW mungkin untuk teman-teman di kursi DPRD legislatif seperti apa? Baik Mbak, kalau misalkan kita berkaca gitu ya, sebetulnya semangat yang paling betul yang kemudian dibawa oleh Mahkamah Konstitusi memang adalah berkaitan dengan bagaimana dari suara pemilih itu sendiri gitu ya, kedaulatan atas suara pemilih, suara rakyat yang kemudian dilakukan. Sebab kalau misalkan kita merefleksikan kembali gitu ya, kalau kita lihat arah awal kesalahan pemilu seperti yang kemudian ditujukan oleh MK sebelumnya di putusan 55 yang kemudian diperjelas kembali di putusan 135. Ya, pada putusan 55 kan tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pembentuk undang-undang. Alih-alih penyederhanaan pemilu ya dengan keserentakan, justru waktu itu yang terjadi adalah adanya kerumitan gitu ya. Kemudian pemilu 5 kotak memang telah terbukti membebani penyelenggara, membingungkan pemilih, kemudian membuka ruang kesalahan administratif yang tidak kecil, tapi punya dampak yang besar. Nah, artinya ke depan ini kita memang punya satu konsekuensi untuk memikirkan gitu ya bagaimana masa transisi. Itu yang kemarin disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, namun kalau misalnya kita tarik lebih luas lagi Mbak dan lebih urgent sebetulnya adalah adanya penekanan untuk segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara terukur. Yang mana ini membuka ruang perbaikan yang terukur tadi agar kemudian persiapan tahapan ini lebih fokus. Jadi tidak hanya kemudian kita berhenti pada diskursus mengenai perpanjangan masa jabatan saja. Tapi juga kita perlu membicarakan Mbak bahwa kemudian dengan pengaturan keserentakan waktu itu juga akan kemudian berkonsekuensi dan berimplikasi pada bagaimana proses rekrutmen penyelenggara juga. Ini juga yang kemarin kan sempat berantakan di pemilu 2024. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa kemudian ini punya konsekuensi memang ada penambahan masa waktu misalkan seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Dede dan kemarin juga sempat menjadi diskursus banyak pihak. Namun bagi kami sebetulnya semangatnya adalah ada beberapa catatan yang penting gitu ya. Yang pada prinsip selama dilakukan secara konstitusional dan proporsional, kami lihat bahwa penyesuaian waktu adalah instrumen perbaikan sistem untuk masa transisi tersebut. Penekanannya ada tadi untuk masa transisi tersebut, bukan kemudian diulang-ulang. Artinya tetap ada 5 tahun dan ini menjadi tugas besar memang bagi pembentuk undang-undang dengan memperhatikan bagi keadilan dan kemudian upaya demokratis yang sesuai dengan konstitusional. Jadi tidak kemudian serta-merta hanya semangatnya ditujukan pada penambahan masa waktu, tapi lebih jauh lagi mempertimbangkan secara konstitusional dan juga secara proporsional. Penyesuaian waktu adalah instrumen perbaikan sistem. Itu yang penting untuk di-highlight. Baik, perbaikan sistem paling tidak itu yang menjadi hal yang baik, yang ini menjadi waktu juga. Ada waktu yang untuk cukup ya bagi kita untuk menyiapkan bagaimana nantinya implementasi akan dilakukan setelah 2029 dan beberapa waktu ke depannya. Nah kemudian tapi Mas Iqbal, apakah Perludem melihat dengan adanya putusan ini ke depannya pelaksanaan pemilu baik itu di tingkat nasional ataupun di daerah akan semakin mengurangi adanya praktik-praktik transaksional seperti money politik? Seperti apa? Sebetulnya kita perlu melihat bahwa putusan 135 tidak serta-merta memang langsung menyelesaikan semua masalah. Tapi kemudian kita perlu melihat bahwa putusan 135 tentang pengaturan waktu keserentakan adalah jalan awal, pintu awal itu ya, untuk kemudian upaya memperbaiki pemilu secara lebih serius. Koreksi hukum yang datang dari mahkamah tidak akan berjalan tanpa komitmen politik yang menyertainya. Artinya kita penting sekali untuk melihat ini sebagai satu upaya yang serius untuk perbaikan, gitu ya. Kemudian revisi ini juga harus menyentuh substansi daripada desain sistem, bukan hanya secara teknis prosedural. Perdebatan mengenai ambang batas, proporsional, kemudian masa politik uang memang suatu hal yang penting. Namun kemudian kita juga perlu melihat bahwa keserentakan penataan waktu adalah jantung dari beban sistemik yang selama ini kita abaikan. Nah, itu kemudian tanpa koreksi yang serius di titik tersebut, pemilu 5 tahunan ini hanya akan menjadi ulangan daripada kelelahan kolektif yang dibiarkan. Artinya, pemisahan pemilu, ya, kalau kita lihat selain perbaikan teknis dan normatif, pemisahan pemilu juga menyentuh aspek struktural dari sistem pemilu kita. Ini yang kemudian penting untuk dipikirkan lebih serius karena berkonsekuensi terhadap banyak hal bagi penyelenggara, bagi pemilih, termasuk bagi peserta. Dan paling utama adalah juga berpengaruh terhadap bagaimana kedaulatan suara rakyat itu sendiri.
Baik, nah Kang Dede, untuk update terkini di DPR sendiri, di Komisi 2, apakah sejak adanya putusan MK ini, apakah sudah dimulai diperbicarakan terkait dengan kapan kira-kira revisi Undang-Undang Pemilu ini akan mulai coba didiskusikan? Dan karena kan ada banyak hal yang harus dipikirkan juga, seperti Anda katakan tadi, mulai dari waktu untuk transisi, bahkan sampai ke masa jabatan teman-teman di KPU dan juga di Bawaslu, seperti apa? Ya, ini kan hasil keputusan MK ini terjadi dalam 2 hari terakhir ini, dan kemudian kita sudah masuk libur ya, karena ini kan lagi libur panjang ya. Jadi artinya kekagetan kawan-kawan semua lagi berdiskusi ini di WA Group ya. Kita belum bahas secara mendetail, tetapi yang paling jelas adalah kita sangat mengapresiasi apapun keputusan MK itu harus dilaksanakan dan dijalankan. Yang paling penting adalah ketika kemudian MK mengembalikan kepada para pembuat undang untuk melakukan restrukturisasi undang-undang, tentu kita harus benar-benar memikirkan jalan yang terbaik. Plus kita juga mesti melihat apakah masih ada keputusan MK lainnya yang dalam waktu ke depan. Jadi kita juga nggak mau terlalu terburu-buru, karena dengan konsep seperti ini, perubahan yang sangat signifikan, itu akan berdampak juga kepada mungkin merubah ADART dari masing-masing partai. Karena banyak sekali masing-masing partai itu menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang sebelumnya. Nah ini semua masih dalam diskusi-diskusi tingkat partai masing-masing, termasuk juga kawan-kawan di komisi tentu belum bisa belum bisa melakukan diskusi yang resmi terkait hal ini. Saya pikir kita masih menunggu dalam waktu beberapa masa ke depan untuk bisa mendapatkan arahan dari pimpinan DPR kapan kira-kira yang terbaik untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Pemilu ini. Tapi ini masuk nggak sih Kang Dede dalam prolegnas prioritas pada tahun ini, atau mungkin akan dimasukkan justru karena Anda mengatakan implikasi sangat besar, bahkan ke internal partai politik pun akan ada penyesuaian terkait dengan revisi tersebut bahkan ke internal? Ya, kalau kita berbicara, kami di Komisi 2 tentu siap menerima mandat kapanpun dari pimpinan DPR ya. Tetapi kan hal-hal yang sangat urgent seperti ini tentu harus dibicarakan melalui mekanisme partai-partai dan juga mekanisme BAMUS ya. Dan itu di luar kewenangan kami di Komisi 2. Jadi konsepnya kembali, apakah kami siap? Siap, kita siap. Tetapi apakah kemudian kita masih menunggu jika nanti tiba-tiba ada gugatan-gugatan lagi yang dikabulkan di MK. Kita masih mencari informasi dulu. Kita belum tahu. Nanti bisa saja dalam 1-2 bulan ke depan ini akan terjadi hal-hal yang baru. Oleh karena itu kita menganggap apakah perlu dimasukkan di prolegnas? Jawabannya perlu dan saya pikir harus ya. Tetapi kapannya ini bukan kewenangan kami di Komisi 2 untuk menjabarkan karena ini terkait dengan rapat-rapat antara BAMUS dengan pimpinan DPR. Baik, tapi tentu saja kita harapkan didorong ya, karena kan tidak mungkin singkat untuk dapat membahas terkait dengan pemilu nasional dan juga pemilu di tingkat lokal tersebut. Nah, mungkin dari Mas Iqbal bisa menambahkan juga, Anda mengatakan bahwa mumpung baru ada putusannya, ini berarti kita mempunyai waktu yang cukup untuk dapat membicarakan revisi Undang-Undang Pemilu ini dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan hasil output yang diharapkan. Kira-kira hal apa saja yang paling penting tidak boleh dilewatkan menurut Perludem agar dari pihak DPR dan juga pemerintah sebagai pihak yang membentuk undang-undang ini bisa melakukan perbaikan secara sistem dari pelaksanaan pemilu kita? Baik Mbak, tentu ini putusan kemarin itu menjadi pemantik gitu ya, pemantik selanjutnya untuk kemudian bagaimana pemangku kebijakan ya, pembuat undang-undang untuk memikirkan lebih serius. Bahwa kan memang sehingga kami revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi salah satu agenda dalam prolegnas prioritas 2025 gitu ya, yang kemudian ya kita juga melihat bahwa waktu kita nggak banyak gitu Mbak. Waktu kita nggak banyak, kalau misalkan memang akan dilakukan gitu ya, maka ya maksimal tahun depan lah, tahun depan sudah bisa ada hasil lah seperti itu. Tapi memang balik lagi, memang tidak perlu terburu-buru, tapi juga jangan juga terlalu lama gitu ya. Pembahasan ini memang harus serius dan komprehensif. Itu kita sepakat sekali. Ya memang karena langkah-langkah ini akan menuntut kesiapan regulasi dan kelembagaan. Tanpa revisi UU yang terukur, pemisahan kemudian perbaikan ini justru akan menimbulkan kacauan baru. Mulai dari tumpang tindih jadwal, ketidaksinkronan antara masa jabatan dan tahapan, hingga beban anggaran membengkak. Oleh karenanya kami melihat bahwa revisi ini tidak cukup hanya menyesuaikan tanggal atau jadwal teknis, tapi kemudian dia harus menyentuh ulang desain keseluruhan sistem pemilu yang terlalu padat, terlalu serentak dan terlalu memberatkan semua pihak. Ini yang kemudian bagi kami menjadi
arah koreksi yang penting gitu ya. Dan kita masih punya banyak PR lainnya, dan kita lihat memang acap kali putusan MK tidak banyak yang kemudian dimasukkan secara langsung dalam undang-undang. Ini catatan besar bagi pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali beberapa putusan MK di tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya, termasuk putusan 135 ini, untuk melihat kembali sebagai pedoman dalam perbaikan ataupun revisi undang-undang pemilu yang seyogyanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tentu tetap menghormati bagaimana aspek konstitusi. Baik, ini mungkin pesan yang secara tidak langsung disampaikan kepada Kang Dede dan juga teman-teman di DPR dan sekaligus pemerintah ya, agar jangan hanya mengacu kepada tanggal teknis, tapi kita harapkan waktu yang ada, mumpung masih 2025, bisa lebih serius lagi kita membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini secara terukur ya. Terima kasih kepada Mas Iqbal, peneliti Perludem, telah bergabung bersama kami, dan juga Wakil Ketua Komisi 2 Fraksi dari Demokrat, Kang Dede Yusuf telah bergabung. Selamat sore, salam sehat, selamat kembali beraktivitas.